Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji milik Allah atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah berada di jalan-jalan kebaikan, di jalan ketaatan. Amin, Allahumma amin. Bagaimana kabarnya sahabat Lasyaka hari ini? Semoga sehat walafiat. Senang rasanya jumpa lagi di channel Lasyaka untuk berbagi energi, berbagi motivasi. Hari ini kita punya tema bersyukur sesaat saja. Bersyukurnya tidak lama, bersyukur di awal-awal doang, lalu selebihnya lupa. Nah, bagaimana penjelasannya? Sahabat Lasyaka, pernahkah saat seseorang datang dikasih hutangan, kemudian dia bilang, "Makasih ya, gimana kalau nggak ada orang yang baik seperti kamu tuh baik sekali." Sikapnya begitu manis, sungkan, kemudian dia memuji-muji kita. Tapi kemudian lambat laun dia mulai malas untuk bayar hutang. Kalau ditagih sewot, mulai menjengkelkan yang ngutangin, kemudian dia gibahin kita. Lalu berikutnya persaudaraan jadi putus, persahabatan berubah jadi musuh. Contoh lainnya, saat seseorang dikasih pinjaman modal, kemudian dia menunjukkan wajahnya tampak berseri-seri. Dengan pedenya berkata, "Nanti kalau ada keuntungan saya bagi 2 ya." Seolah keuntungan sudah pasti di depan mata, hanya demi meyakinkan yang memberi pinjaman modal. Padahal yang ngutangin gak sesemangat dia. Dia bilang begitu karena saking senangnya dan ingin dipercaya dengan janjinya. Sebulan, 2 bulan, kita mungkin dicicipin hasilnya. Dia sendiri yang mengantarkan labanya, mengantarkan keuntungannya ke rumah kita. Berikutnya, semakin sedikit berbagi keuntungan. Di awal-awal doang kayak memberinya banyak, kemudian semakin berkurang. Dia mulai ada rasa sayang atas usahanya untuk dibagikan kepada pemilik modalnya dari keuntungannya itu. Lalu mulai memberikan keuntungan jika ditegur atau jika kita menagih ke rumahnya. Episode berikutnya mengabari katanya usahanya macet sehingga gak bisa kasih keuntungan. Lalu mulai akhirnya gak ada kabar, kita gak tahu bagaimana kabarnya dia. Sebenarnya ia masih berbisnis, sebenarnya dia masih menjalankan usahanya, tapi tanpa melibatkan si pemberi modal. Sampai akhirnya si pemilik modal ingin mengambil uangnya, tetapi kemudian ia menghindar. Dan sampailah akhirnya beneran mendengar berita bahwa usahanya mulai bangkrut. Kenapa usahanya nggak berkah? Karena ia enggak amanah. Apalagi kalau memang ada niatan untuk curang, maka kesuksesannya tak akan langgeng. Ia telah zalim, melupakan kebaikan orang. Begitu juga saat seseorang baru bergabung dalam kelompok pengajian, rasanya senang banget, menggebu-gebu, pengen hadir terus, merasa butuh. Bersyukur banget, merasa adem maknyes katanya. Lama-kelamaan mulai merasa hampa, mulai males datang kajian, mulai merasa biasa aja, merasa gak butuh lagi. Seakan si pemateri yang memang butuh kehadiran dia mulai gak respect sama yang ngasih materi, mulai mencari kesalahan yang ngasih materi. Gak ada rasa syukur sama Allah bahwa dia telah terpilih bergabung dalam sebuah majelis ilmu, yang majelis ilmu tersebut bisa mengubah karakternya jadi lebih baik, mengubah ibadahnya jadi lebih baik pula. Perlahan semakin menjauh dari majelis ilmu, mulai gak perlu lagi ucapan terima kasih pada si pemateri,
Juga ucapan terima kasih kepada teman-temannya yang selama ini support dia. Awalnya sih seneng banget ketemu teman-teman yang baik, lama-lama mulai menjauh karena mulai ada rasa sepertinya dia yang selama ini berusaha memahami teman-temannya. Merasa dibully, merasa dibutuhkan, merasa mulai melihat kekurangan teman-temannya. Kekurangan teman-temannya terlihat semua di dalam pikirannya. Lalu mulai fokus dengan kejelek-kejelekannya teman-temannya tersebut. Mulai melupakan kebaikan-kebaikannya, lupa kalau teman-temannya ini pernah menolongnya untuk bangkit. Ada lagi contoh lainnya, senangnya seseorang itu setelah menikah, merasa bersyukur dipertemukan Allah pasangan yang baik, merasa bahagia karena ada yang menemani, ada yang membantu menyelesaikan persoalan. Lalu seiring berjalannya waktu, mulai meminta banyak tuntutan, mulai abai dengan kewajiban, tapi banyak meminta hak, mulai nggak menghargai kebaikan pasangan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dianggap wajar, dianggap itu kan sudah kewajibannya. Tak ada lagi penghargaan, tak ada lagi pujian, tak ada lagi ucapan terima kasih. Kehidupan rumah tangga mulai hambar dan mulai banyak cekcok. Begitu halnya seseorang senang banget dapat pekerjaan. Alhamdulillah, cuma aku yang diterima dari 100 orang yang melamar. Kemudian dia begitu semangat atur aktivitas. Dia juga disiplin, banyak ide dan motivasi. Akhirnya dia juga bisa traktir teman-temannya, mentraktir orang tua, juga keluarganya. Setelah lama bekerja, gaji pun meningkat, tapi semakin seret sedekah. Mulai atur strategi bagaimana bolos. Bekerja flat, yang penting selesai. Bekerja dianggap rutinitas, biasa aja, gak perlu target, santai. Mulai cari-cari kesalahan bosnya, gosipin bosnya, mulai banyak kritik dan tuntutan pada kebijakan. Mulai bekerja semaunya, lalu banyak mengeluh, mulai banding-bandingkan dengan tempat bekerja yang lain. Lalu ada lagi senangnya seseorang dikaruniai anak, membelikan semua keperluannya, menemaninya, merawatnya. Lalu lambat laun rutinitas sebagai orang tua melelahkannya. Kemudian akhirnya mulai banyak mengeluh, mengabaikan amanahnya, gak ngurusi pendidikannya, males menasehatinya, mulai sering menyalahkan anak. Padahal semua itu berawal dari dirinya yang kurang ilmu, yang gak paham cara mendidik anak, yang belum bisa jadi contoh, yang belum berhasil jadi orang tua yang baik, yang belum sukses dekat sama Allah. Ya, begitulah manusia. Sering zalim, sering sombong, sering lalai, sering menilai karunia Allah itu biasa, sering melupakan kebaikan Allah, juga kebaikan orang-orang di sekitarnya, sering gembira di awal saja, tapi setelahnya mulai mengabaikan. Ekspresi syukurnya hanya sesaat saja. Lambat laun rasa syukur itu hilang, bahkan diganti dengan hal-hal yang tidak pantas. Kenapa enggak bersyukur saat menyaksikan matahari terbit di pagi hari? Karena merasa itu hal biasa. Baru merasa butuh saat dikasih hujan seminggu, sehingga jemuran baju gak kering-kering. Bangun tidur gak ada rasa syukurnya, baru sadar saat bangun tidur tiba-tiba terasa pusing, berhari-hari kepala terasa berat, atau mungkin mata berkunang-kunang, sehingga susah untuk bangun tidur, gak bisa aktivitas. Disitulah baru ngerti bahwa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat itu nikmat yang luar biasa. Yuk, sahabat Lasaka, kita istiqomah bersyukur agar nikmatnya Allah ditambahkan. Jangan bersyukur di awal saja.
Bersyukur itu selamanya, konsisten, jangan nilainya menurun. Bersyukur itu tanpa henti di segala kondisi. Jika kurang bersyukur, Allah kurangi nikmatnya, bahkan Allah cabut. Yuk kita evaluasi, apa syukur kita masih istiqomah kepada pasangan kita? Apakah syukur kita tetap sama nilainya seperti saat pertama kali menikah? Apakah syukur kita atas majelis ilmu ini sama saat pertama kali kita jadi anggota di dalamnya? Bagaimana rasa syukur kita juga saat dipertemukannya dengan teman-teman yang baik? Apakah masih seperti dulu? Ataukah sekarang mulai melihat sisi jeleknya semua, seolah-olah dia tidak ada baiknya di mata kita? Dan mari kita evaluasi syukur-syukur kita pada banyak hal lainnya. Yuk kita istiqomah bersyukur. Jangan bersyukur sesaat saja. Jangan bersyukur di awal saja. Jangan gembira di awalnya saja. Kemudian terakhir-terakhirnya lambat laun semakin melupakan dan menganggap biasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positive energy from Blasaka.